Wa idh ghadawta, dan ingatlah ketika engkau pagi-pagi berangkat min ahlika, dari rumah keluargamu, tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital, menempatkan orang-orang mukmin maqa'ida, di tempat-tempat markas-markas, lil qital, untuk berperang. Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Ayatnya beda. Ini menceritakan tentang persiapan mau perang gitu ya. Kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat yang sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar supaya tidak menjadikan kawan sejati kepada orang-orang yang bukan Islam, karena pada waktu itu umat Islam baru datang di Madinah. Sementara di Madinah banyak orang-orang Yahudi, ada yang masuk Islam, ada yang tidak masuk Islam. Ya. Yang tidak masuk Islam itu ada di kalangan orang-orang Yahudi itu karena merasa mereka itu keluarga nabi-nabi. Ya. Orang-orang Yahudi itu kan nabi-nabinya banyak sekali. Ya. Mulai dari Nabi Yakub, ya, Nabi mulai dari Nabi Yakub, kemudian Nabi Yusuf, kemudian Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi banyak, Nabi Zakaria, Nabi Daud, Nabi Yahya, ya itu nabi-nabi yang diutus dari kalangan orang-orang Bani Israel. Sehingga mereka ketika Rasulullah menjadi utusan itu yang masuk Islam ya hanya orang-orang yang tidak iri, tidak hasud ya. Yang lainnya ada yang hasud. Di Madinah itu banyak orang-orang Yahudi, sehingga Allah memerintahkan kepada umat orang-orang mukmin agar berhati-hati karena mereka banyak yang menjadi orang-orang yang munafik. Ada yang Islam sejati ada, tapi ada yang munafik juga. Dan banyak orang yang munafik itu. Disebutkan di dalam ayat yang sebelumnya. Disebutkan juga perilaku orang-orang Yahudi, terutama orang-orang Yahudi. Itu kalau umat Islam mengalami satu kemenangan, satu keenaan dia seperti perang Badar, umat Islam menang. Ya, wah orang-orang Yahudi itu panas hatinya. Ya. Melihat dari komentar-komentarnya itu sudah pedas orang-orang Yahudi itu di Madinah. Apalagi di dalam hatinya itu disebutkan dalam ayat yang sebelumnya. Tapi kemudian Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar bersabar, bertakwa, bersabar. Wa in tasbiru wa tattaqu, gitu ya. Ayat yang terakhir itu. Nah, kalau umat Islam itu mau bersabar dan bertakwa, maka tipu daya orang-orang Yahudi itu tidak akan berpengaruh kepada orang-orang mukmin. Itu ayat yang sebelumnya. Lalu kemudian pada ayat ini Allah mengingatkan ketika Rasulullah berperang, bersiap-siap untuk berperang. Pada ayat yang pada ini menjelaskan Rasulullah siap untuk berperang, untuk berangkat perang. Saya ingin menjelaskan dari apa yang diungkapkan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti.
Wa idh ghadawta, kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti, wadhkur ya Muhammad. Nah, ingatlah hai Muhammad, idh ghadawta min ahlika, ketika engkau berangkat pagi-pagi, min ahlika, dari keluargamu, dari rumah keluargamu, min Madinah, di Madinah. Ini para ulama menjelaskan Rasulullah pada waktu itu berangkatnya dari rumahnya Sayyidah Aisyah, karena rumahnya Rasulullah itu kan banyak ya, kamar-kamar gitu. Itu ada istri-istrinya Rasulullah yang lain. Nah, sementara ada yang dijadikan tempat makamnya Rasulullah itu yang ditempati Sayyidah Aisyah. Rasulullah berangkat dari situ, pagi-pagi berangkat. Tubawwi'ul mu'minina, Rasulullah berangkat dari rumahnya Aisyah itu, kemudian berpakaian perang, ya, sudah berpakaian perang. Pakaian ada baju besi, baju zirah, baju zirah itu baju perang, baju besi. Itu malah rangkap bajunya. Rasulullah rangkap bajunya, sudah bertekad itu ya. Tubawwi'ul mu'minina, menempatkan, tuzilul mu'minina, maksudnya menempatkan orang-orang mukmin, maqa'idah, pada tempat-tempat, maksudnya marakiz, ya, di markas-markasnya itu. Yaqifuna fiha, yang mereka akan bertahan di situ. Lil qital, untuk berperang. Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar di aqwalikum, terhadap kata-katamu, alimun, dan maha mengetahui bi ahwalikum, dengan kondisimu. Nah, ini ayat ini ternyata menjelaskan tentang berangkatnya Rasulullah pada perang Uhud. Perang Uhud itu ya setelah perang Badar. Kata Syekh Jalaluddin sebutkan, wa huwa yauma Uhud. Yauma Uhud. Ya. Pada perang Uhud. Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bi alfin wa khamsina rajulan. Bi alfin au khamsina rajulan. Au illa khamsina rajulan, gitu ya. Rasulullah keluar untuk perang Uhud ini, ya, dengan membawa tentara 1000, au illa khamsin, atau kurang 50 rajulan. Nah, artinya 1000, atau ada yang riwayat yang lain menyebutkan 950. Illa khamsina berarti 1000 kurang 50. Wal musyrikina, sementara orang-orang kafir itu 3000, alaf, 3000. Jadi umat Islam dikumpulkan tentaranya itu hanya berjumlah 1000 atau 950. Sementara orang-orang kafir itu 3000. Ini keluarnya Rasulullah itu setelah mendengarkan ada berita bahwa orang-orang kafir Quraisy di Mekah itu akan balas dendam. Balas dendam ketika perang Badar itu tokoh-tokohnya itu banyak yang meninggal. Nah,
tokoh-tokohnya orang kafir itu banyak meninggal. Abu Lahab, ya, Abu Lahab itu tokohnya juga. Banyak tokoh-tokoh yang meninggal di perang Badar itu. Kalah lah gitu ya. Padahal pada waktu itu perang Badar itu antara umat Islam dengan orang-orang kafir Quraisy. Itu orang kafir Quraisy itu berjumlah 1000. Sementara orang Islam hanya 315. Itu menang. Orang-orang kafir itu pulang ke Mekah setelah menyerang di Badar itu. Kalah. Nah itu kemudian orang-orang kafir Quraisy itu menyusun kekuatan. Nah, selama setahun itu orang-orang kafir Quraisy itu menyiapkan diri untuk balas dendam kepada umat Islam pada waktu itu. Orang-orang Mekah itu sampai melibatkan perempuan-perempuan juga, disiapkan untuk perang. Berangkat orang-orang perempuan juga berangkat untuk untuk melayani orang-orang tentara-tentaranya, kurang apa dilayani orang-orang. Bahkan bukan hanya melayani saja, ikut perang seperti Hindun. Hindun itu juga istrinya Abu Sufyan. Pokoknya disiapkan di Mekah itu selama setahun. Tidak boleh menampakkan kesedihan. Ya. Mereka supaya tahu bahwa mereka sama sekali tidak kalah gitu ya. Terkesan begitu marahnya mereka. Atau kemudian setahun berangkat Uhud ya. Datang di Uhud itu pada hari Rabu. Orang-orang kafir itu hari Rabu itu sudah datang di Uhud. Lalu dengar Rasulullah. Pada waktu itu disebutkan tanggalnya itu tanggal 4 Syawal. 4 Syawal. Pada waktu itu dipimpin langsung oleh Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan. Ya masih pamannya Rasulullah. Ya. Ketika baginda Rasul mendengar itu, maka baginda Rasul mengumpulkan para sahabat itu, orang-orang Ansor, orang-orang Muhajirin, jadi kumpulkan semuanya, musyawarah, gimana ini? Begitu musyawarah, di situ ada orang-orang munafik juga, seperti yang diingatkan oleh Allah di Madinah itu banyak munafiknya. Kalau yang namanya munafik itu adalah masih masih masuk kelompoknya orang-orang muslimin, tapi bukan mukminin, ya, muslimin. Jadi masih bercampur baur dengan orang-orang Islam, itu orang-orang munafik. Ada pimpinan orang munafik namanya Abdullah bin Salul. Ini yang sangat membahayakan, Abdullah bin Salul. Nantinya pada perang Uhud itu Abdullah bin Salul membawa orang-orang tentara-tentara Islam dibawa pulang. Mundur saja, pulang saja gitu ya. Ketika Rasulullah mengumpulkan para sahabat itu, Abdullah bin Salul ada di situ. Bahkan Abdullah bin Salul mendominasi pada musyawarah. Nah, kita bertahan saja di Madinah, nggak usah kita layani mereka di Uhud itu. Ya, kita bertahan di sini di Madinah saja. Di Madinah itu nanti kalau di Madinah, maka semua umat Islam laki-laki perempuan bisa ikut perang, katanya.
nanti kalau orang-orang kafir menyerang Madinah, nanti kita bisa menyerang dari dalam rumah. Kita lempari panah dari dalam rumah, kemudian yang perempuan-perempuannya bisa naik ke atas melempari dari atas gitu. Ya, jadi bisa menyerang semua, katanya Abdullah bin Salul. Tapi dalam musyawarah itu akhirnya Rasulullah memutuskan untuk keluar saja. Kita keluar saja. Ya. Kita keluar, datang ke Uhud sana. Mereka sudah berkemah. Jadi orang-orang kafir itu sudah berkemah di Uhud. Ya. Uhud dengan Madinah sendiri itu sudah dekat, paling ya berapa kilo, 7 kilo, 6 kilo atau 7 kilo ya. Lalu baginda Rasul langsung pulang. Pulang mengambil baju tadi itu, baju besi rangkap. Kemudian sudah membawa pedang, membawa perlengkapan untuk perang lah. Lalu ditanya para sahabat, khawatir Rasulullah nanti terbunuh. Sudah nggak usah ikut Rasulullah, nggak usah ikut perang. Kita saja yang perang, kata para sahabat. Jangan. Kalau seorang nabi, seorang rasul sudah keluar dari rumahnya untuk berperang bersama-sama umatnya, maka sampai pulangnya nanti kita harus menghadapi bersama-sama. Itu Rasulullah. Berangkatlah 1.000 orang. 1.000 ada yang mengatakan 950 orang. Rasulullah kemudian ditanya oleh para sahabat, apakah ada isyarat tanda-tanda kemenangan atau apa? Rasulullah menceritakan, saya bermimpi. Dan di dalam mimpinya itu Rasulullah itu melihat ada sapi yang gemuk-gemuk, sapinya gemuk. Kemudian ada baju besi, baju perang yang kuat, gitu ya. Dan meletakkan tangannya di dalam baju besi itu. Kemudian ada pedang. Pedangnya itu pecah di ujungnya saja. Cuil gitu ya, bahasa kita cuil. Pecah gitu di dalam mimpinya itu. Rasulullah ditanya, apa takwilnya, kayak apa takwilnya itu? Kalau sapi-sapi yang gemuk itu berarti menunjukkan itu tidak akan menang, akan mengalahkan. Rasulullah itu bagus itu. Kemudian kalau yang baju besi itu simbolnya Madinah, artinya Madinah tidak akan terkalahkan. Madinah tidak akan diduduki oleh mereka gitu. Baju besinya. Kemudian kalau pedangnya itu, kalau pedangnya yang pecah itu, yang cuil itu kata Rasulullah, itu menandakan ada keluarga kita yang akan gugur. Ya nggak apa-apa, berangkat saja. Gitu ya. Nantinya kan yang gugur itu kan Sayyidina Hamzah, dengan keluarganya Rasulullah. Tapi berangkat sudah. Kemudian orang-orang Muhajirin sendiri, orang-orang Ansor sendiri, ya. Kemudian maksud saya sendiri dikoordinir oleh orang Ansor sendiri, orang Muhajirin dikoordinir oleh Muhajirin, ya, karena saling mengenal. Kalau sudah Muhajirin sama-sama Muhajirin kan sama kenalnya. Kalau Ansor sama Ansornya sama kenalnya. Jadi berangkat bersama-sama.
Rasulullah pada waktu itu membagi tentaranya. Dibagi tentaranya itu ada yang pasukan paling depan, ya, mengawal, ada yang di belakang, ada pasukan sayap kanan dan kiri, ada yang di tengah gitu ya. Itu pasukannya berangkat. Berangkatnya itu malam hari. Karena sebetulnya berangkatnya itu setelah sholat Jumat ya, berangkat sampai di perjalanan itu di tengah malam sudah kelihatan, itu pasukan orang-orang kafir sudah kelihatan berkemah di dekat Uhud sana. Umat Islam pada waktu itu yang namanya Abdullah bin Salul tadi, yang pimpinannya orang munafik tadi itu, tahu-tahu begitu melihat orang-orang kafir ya, begitu melihat kuat itu ya, wah ini mempengaruhi kepada tentara Islam. Tentara Islam yang jumlahnya 1000 atau 950 itu dipengaruhi oleh Abdullah bin Salul. Itu apa kita perang? Wong kita itu bukan ahli perang, kok dipaksa perang? Itu berarti kan bunuh diri kita. Ya kita bertahan di Medina saja, seperti usulannya dia tadi. Kita bertahan di Medina saja, pulang saja kita. Akhirnya pulang 300 orang yang pulang. 300 orang Islam yang pulang ke Madinah. Yang bertahan masih 650. Ini pada waktu itu akhirnya ditempatkan di Uhud itu. Baginda Rasul akhirnya menempatkan bala tentara membelakangi Gunung Uhud. Jadi Gunung Uhud ini di belakangnya Rasulullah bersama-sama pasukannya gitu. Sementara orang-orang kafir jadi di depannya. Itu pada waktu itu Rasulullah mengangkat seorang panglima perangnya gitu ya. Seorang panglima perang yang penting pada waktu itu Rasulullah berpesan, pokoknya nanti kamu semuanya tidak boleh bergeser ya, yang pasukan sayap sendiri, bahkan sayap kanan, sayap kiri, termasuk ada yang di belakang itu. Di belakang itu ada satu pasukan yang diletakkan di Gunung Rumah namanya. Rumah. Nah, di belakang itu ada pasukan pemanah sebenarnya. Nanti semuanya tidak boleh bergeser, tidak boleh mundur, tidak boleh mundur, kalah atau menang, tetap tidak boleh bergeser. Rasul begitu. Supaya apa? Nanti orang-orang kafir itu ya, kalau menyerang dari belakang dihujani dengan anak panah, karena bukit Rumah itu kan tinggi. Jadi kalau ada orang-orang kafir mau menyerang dari belakang, itu ada namanya bukit Rumah. Nah, itu nanti orang-orang kafir akan dihujani panah, dihujani panah sehingga mereka akan kalah gitu. Nggak bisa menyerang. Sudah dicoba oleh Khalid bin Walid pada waktu itu. Panglima perangnya orang kafir. Maju ke depan. Dihujani panah. Banyak yang mati. Mundur lagi orang-orang kafir. Terus akhirnya orang-orang umat Islam sempat menang. Orang-orang kafir lari semua. Begitu lari, banyak meninggalkan rampasan perang. Umat Islam senang ada rampasan perang. Waktu itu memang biasa rampasan perang itu jadi hak milik. Nanti akan dibagi gitu ya, rampasan perang. Begitu orang-orang kafir lari semuanya, umat Islam berebut ini
rampasan perang itu, berebut-rebutan, mengumpulkan itu ya. Nah, karena lengah, orang kafir kembali ke menyerang dari belakang. Yang di belakang pasukan pemanah itu sudah ikut berebut dengan kawan-kawan yang lain untuk mengambil rampasan perang. Kosong di Gunung Rumbah itu, nggak ada yang pasukan yang memanah. Akhirnya umat Islam sempat lari ke gunung, termasuk baginda Rasul sendiri akhirnya bertahan di lereng gunung Uhud itu. Rasulullah sempat begitu, tapi ya pada akhirnya Rasulullah selamat karena orang-orang kafir ketika bertanya, mana ada Umar, mana ada Muhammad, mana ada semua. Takut akhirnya orang-orang kafir kembali ke Mekah. Ini proses peperangan Uhud. Jadi pada waktu itu disebutkan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti, ya, umat Islam itu 950 wa nazala bisy'bi, dan turun pasukan tentara itu turun di lereng gunung, ya, lereng gunung Uhud yaum Sabt. Jadi yaum Sabt pada pagi hari ini kan, Jumatnya kan malam Sabtu ya. Malam Sabtu itu masih di tengah-tengah, masih belum sampai di medan peperangan. Sabtu paginya itu di lereng gunung Uhud itu tanggal 7 Syawal tahun ketiga hijrah. Rasulullah kan baru hijrah 3 tahun yang lalu di Madinah. Rasulullah sawwa sufufahum, Rasulullah sendiri yang mengatur soft-softnya itu, sawwa sufufahum. Kemudian menempatkan tentara-tentara ajrasa jaishan minar rumah, ada kelompok pasukan pemanah diletakkan yang saya sebutkan di Gunung Rumah tadi. Kemudian wa ammara alaihim Abdullah bin Jubair. Ini panglima perangnya waktu itu adalah Abdullah bin Jubair. Itu berada di lereng gunung Uhud. Rasulullah berpesan, wa qala iddahu anna bin nabli la ya'tuna mi wara'ina. Jadi hujani saja mereka itu dengan anak panah. Yang penting itu. Ya, supaya mereka tidak datang kepada kita, menyerang kita dari arah belakang. Wala tabrahu, jangan kamu meninggalkan, jangan kamu bergeser. Gulibna au nusirna, baik kita menang ataupun kita kalah. Baik kita kalah atau kita menang, tetap tidak boleh bergeser. Artinya kalau misalnya kalah ya tetap dihadapi terus sampai mati gitu. Jadi menang atau kalah jangan bergeser. Ternyata ketika berperang itu, setelah menang, umat Islam itu tergoda oleh rampasan perang itu. Ini melanggar dari perintah Rasulullah. Ya, dikatakan perang Uhud itu kalah atau menang, bisa dikatakan menang, bisa dikatakan kalah. Ya kalahnya sedikit, tapi menangnya menang banyak, karena sempat mengambil rampasan perang juga. Dan ternyata orang-orang kafir akhirnya kan pulang, lari, pulang ke Mekah, tidak melanjutkan peperangan. Sementara umat Islam masih berada di Madinah, walaupun pada waktu itu Rasulullah sendiri menjadi korban. Ini giginya tanggal, giginya ada yang pecah, pipinya di sini kena serangan oleh orang-orang kafir. Rasulullah pada waktu itu hanya ditemani hanya 5 orang, yang lainnya lari semua karena diserang oleh orang-orang kafir. Tapi yang penting pada waktu itu
umat Islam masih bertahan. Ya memang ada yang menjadi korban dari pihak orang Islam, Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah itu yang menjadi korban di waktu perang Uhud. Itulah ayat ini yang menjelaskan tentang perang Uhud. Sebagian ulama ada menyatakan, ini bukan perang Uhud, perang Ahzab. Ayat ini menjelaskan tentang perang Ahzab. Kalau perang Ahzab itu perang orang-orang kafir yang bersatu dengan orang-orang Yahudi. Itu nanti setelah ini, beberapa tahun kemudian. Tapi sebetulnya pada waktu perang Ahzab itu juga mirip dengan perang Uhud. Ini ada satu serangan-serangan kepada orang-orang Islam itu yang memberatkan orang-orang Islam. Perang Ahzab. Ya, intinya hampir sama dengan ceritanya perang Uhud. Begitulah satu ayat ini. Ayatnya pendek tapi karena menjelaskan tentang urusan perang, ya sebetulnya kalau kita menceritakan secara lengkap ya banyak sekali yang ketinggalan yang belum saya sebutkan tentang proses perang Uhud sendiri itu. Sampai sekarang kan yang namanya di Uhud itu masih dijadikan tempat kunjungan ziarahnya orang-orang kalau ke Madinah kan diarahkan ziarah ke Uhud supaya tahu sejarah perang Uhud. Di sana akan diceritakan oleh para orang-orang yang mengantarkan, ya, orang-orang yang mengantarkan akan menceritakan tentang perang Uhud, perang yang ada gunungnya masih yang menemukan gunungnya ya tetap di situ. Sementara ada kuburan orang korban Uhud itu ada yang digeser tempatnya karena pada waktu pernah banjir, kuburannya itu tersingkap, kelihatan kakinya Sayyidina Hamzah. Kemudian dipindah tempatnya. Sayyidina Hamzah itu kakinya kelihatan waktu dipindah itu, kakinya Sayyidina Hamzah itu ternyata masih berdarah. Itu bukti bahwa Sayyidina Hamzah itu jasadnya masih utuh, sudah bertahun-tahun ya, sudah bertahun-tahun kakinya Sayyidina Hamzah itu masih kena pacul gitu ya, ketika itu masih berdarah, kakinya masih berdarah. Ini untuk membuktikan bahwa orang mati syahid itu jasadnya masih hidup, masih utuh ya, jasadnya masih utuh, tidak menjadi tanah gitu kan. Itu bukti orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala al-ahya'un itu ya termasuk ahya dalam pengertian hidup di alam barzakh itu tandanya jasadnya masih utuh. Jasadnya masih utuh. Itu bisa dibuktikan tokoh-tokoh kita yang meninggal yang seperti Kiai Nawawi Banten, atau Ibnu Hajar di Mekah, atau Kiai Nawawi Banten di Mekah, itu yang pernah dibongkar kuburannya ternyata masih utuh. Itu termasuk itu ya, bukti-bukti orang-orang yang mati syahid. Ya, kalau Kiai Nawawi Banten kok syahidnya apa? Syahidnya kan berjuang karena beliau itu mengajarkan Islam ya.
ngarang-ngarang kitab gitu ya, termasuk Said Muhammad Al-Maliki yang sudah berkali-kali dibuka ya, ternyata masih utuh jasadnya gitu. Akhirnya tetap tidak dipindah, ada di Ma'la itu. Ini sama dengan apa yang dialami oleh para sahabat ketika mati syahid di Uhud itu, ternyata jasadnya masih utuh semua. Coba bayangkan sudah berapa abad yang lalu Sayyidina Hamzah. Kalau Sayyid Muhammad kan masih tahun 1990 ya, itu kan masih baru. Dan itu banyak di Indonesia juga banyak orang-orang yang jasanya utuh itu ya, karena berjuang waktu hidupnya itu. Ini waktu pembuatan Jalan Suramadu itu ya. Di Jalan Suramadu itu kan waktu dibongkar itu kan ada kuburan yang kena jalan itu kakek istri saya itu kena dibuka, ternyata masih utuh. Padahal wafatnya tahun 80-an. Masih utuh, dipindahkan waktu pembuatan Jalan Suramadu. Itu orang-orang yang berjuang ya, karena masa hidupnya berjuang untuk Islam. Samping itu ya baca Al-Quran saja itu dapat seperti itu, baca Al-Quran setiap hari gitu. Bisa utuh. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menjadikan motivasi bagi kita untuk lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Al-Fatihah.